Guna menjalankan tugas barunya sebagai Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Sony Aprianto setibanya di Pulau Bali mendapat sambutan tradisi tepung tawar yang dilaksanakan di Base Ops Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban pada Selasa 1 Februari 2022. Kemudian pada Rabu 2 Februari dilaksanakan acara pisah sambut di Makodam Udayana. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat siang rekan Mei. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda bagaimana prosesi berlangsungnya pisah sambut Pangdam Udayana ini. Ya Mei, baru saja Pangdam Udayana yang baru yakni Maijen TNI Sony Aprianto melaksanakan acara pisah sambut dengan Maijen TNI Maruli Simajuntak yang saat ini juga telah resmi menjabat sebagai Pangkostrat yang ditandai dengan sertijab yang sudah dilakukan di pusat pada hari Senin kemarin. Dan Maijen TNI Sony Aprianto sendiri tiba di Bali pada hari Selasa 1 Februari kemarin yang disambut dengan tradisi tepung tawar. Tradisi tepung tawar tersebut memiliki makna adalah dengan harapan supaya Maijen TNI Sony Aprianto selama mengemban tugas di wilayah Kodam Udayana yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara ini terbebas atau terlepas dari segala halangan dan rintangan serta mara bahaya. Dan hari ini dilaksanakan acara pisah sambut antara Pangkostrat Maruli Simajuntak dengan Pangdam Udayana yang baru Maijen TNI Sony Aprianto. Mei. Iya, kemudian apa pesan dari Maijen TNI Maruli Simanjuntak dan Pangdam yang baru Maijen TNI Sony? Ya, Mei, dari pada pagi hari tadi dilaksanakan acara tradisi pisah sambut di halaman Makodam Udayana dan tampak di belakang saya pula banyak berjejer puluhan bahkan ratusan karangan bunga ucapan selamat dan sukses atas Pangdam yang baru Maijen TNI Sony Aprianto yang kini menjabat sebagai Pangdam dan juga kepada Maruli Simanjuntak yang kini sudah menjabat sebagai Pangkostrat. Dalam sambutan di acara pisah sambut tadi, Maijen TNI Maruli Simanjuntak berpesan kepada para prajurit untuk terus meningkatkan kinerja sebagai TNI maupun PNS Kodam Udayana melaksanakan program-program yang sudah berlangsung secara berkesinambungan agar nama baik Kodam Udayana ini dapat semakin lebih baik lagi, baik di tingkat pusat hingga di level daerah. Dan Maruli juga berpesan kepada Pangdam yang baru untuk dapat melanjutkan program-program dan mengevaluasi program-program yang sebelumnya telah dilakukan agar program-program yang berjalan dapat berjalan secara berkesinambungan lebih baik lagi. Sedangkan Maijen TNI Sony Aprianto tadi juga telah menyatakan bahwa dirinya siap mengemban tugas jabatan sebagai Pangdam Udayana yang baru dan siap untuk melanjutkan program-program yang dilaksanakan Maijen TNI Maruli Simajuntak. Salah satunya ialah tugas pembinaan di wilayah teritorial termasuk yang paling unggulan dari Maijen TNI Maruli Simajuntak ialah program pompa hidram, di mana program tersebut mampu mengatasi kesulitan air bersih di wilayah-wilayah yang kesulitan mengakses air bersih. Sebab menurut Maruli sendiri, air merupakan sumber kehidupan yang vital untuk mampu berdampak secara positif dari berbagai hal, berbagai sektor, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal itulah yang dititipkan oleh Maruli yang dikenal juga saat menjabat Pangdam Udayana ini dikenal sebagai Bapak Air karena upaya kerasnya dalam membantu masyarakat mengatasi kesulitan akses air, dan hal itulah yang dititipkan kepada Maijen TNI Maruli Simanjuntak kepada Maijen TNI Sony tentunya selain operasi perang, yakni operasi militer selain perang juga harus ditingkatkan dengan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mei. Ya, kemudian bagaimana keberlanjutan program Kodam 9 Udayana sendiri di tangan Pangdam yang baru ini? Ya, selama dipimpin oleh Maijen TNI Maruli Simanjuntak saat menjabat menjadi Pangdam Udayana, banyak program-program yang disebut program atau non-program Kodam Udayana seperti
program pompa hidram di ratusan titik di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kemudian program plasma ayam, selain itu juga program pertanian, kemudian program penghijauan, yang program-program itulah yang sekiranya dititipkan oleh Maruli kepada Maijen TNI Sony agar terus bisa diteruskan secara berkesinambungan dan dilanjutkan saat Maijen TNI Sony menjabat sebagai Pangdam Udayana. Sebab kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama, dan kesejahteraan masyarakat ini yang dipikirkan oleh Maruli sejak menjabat sebagai Pangdam Udayana, dan pesan itulah yang disampaikan kepada Maijen TNI Sony agar dapat meneruskan program-program tersebut secara berkelanjutan selama mengabdi atau mengemban tugas di Kodam Udayana. Dan Maijen TNI Sony sendiri sebenarnya tidak asing dengan wilayah Kodam Udayana ini, sebab pada tahun 2007 yang lalu Maijen TNI Sony yang beberapa tahun terakhir memang aktif berkiprah di bidang intelijen ini, dulunya pernah bertugas di Kodam Udayana tahun 2007 dan menjabat sebagai Komandan Intel Kodam Udayana. Selanjutnya Maijen TNI Sony bertugas menjadi Danjonif 315 Garuda Siliwangi, dan Maijen TNI Sony juga selanjutnya bertugas sebagai Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat, kemudian staf di Badan Intelijen Negara, dan terakhir Maijen TNI Sony bertugas sebagai Deputi 3 Bidang Kontra BIN sebelum bertugas di Kodam Udayana ini. Mei. Ya, terima kasih Adrian Amurwonegoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.